Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempraktikkan clinical skill lab, yakni sediaan obat dan cara pemberian obat. Jadi saya akan menjelaskan beberapa label-label obat ya yang biasa kita temui di apotik. Nah, untuk pertama ini misalnya di sini label yang berwarna hijau kan. Ini selalu kita temukan ya di obat-obat warung karena memang ini warna hijau ini artinya memang tidak harus dengan resep dokter. Kita dapat membeli di apotik, di warung-warung. Kemudian ini ada obat paratusin, obat flu biasa ya. Ini yang berwarna biru. Ini memang tidak apa-apa kalau kita tidak pakai resep dokter, tetapi dalam pembeliannya harus terbatas. Kemudian ini adalah obat Sevaradoxil ya. Contohnya ini Sevaradoxil, ada bisa dilihat logo merah dengan huruf K. Ini artinya dia obat yang harus menggunakan resep dokter ya, tidak bebas dalam penjualannya. Kemudian nanti ada obat juga seperti kodein, itu dia obat narkotik yang punya efek adiktif. Saya akan mempraktikkan cara memberikan obat via sublingual. Jadi sebelum itu tentunya kita sudah melakukan sanitasi tangan, kemudian memakai sarung tangan ya. Nah, sebelumnya juga kita harus komunikasikan kepada pasien bahwa kita akan memberikan obat melalui sublingual. Jadi Pak, saya akan memberikan obat melalui sublingual, yakni di bawah lidah Bapak. Jadi sebentar saya akan menginstruksikan kepada Bapak untuk mengangkat sedikit lidahnya ke atas ya Pak. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, tetapi ini demi kebaikan Bapak. Jadi setelah kita melakukan persiapan, kita mengambil obat, kemudian kita menginstruksikan kepada pasien bahwa untuk mengangkat lidahnya, tapi Pak bisa diangkat lidahnya karena akan memasukkan obatnya ya Pak. Nah, obat ini biasanya cenderung obat lipofilik ya, dengan efek sangat cepat, dengan formulasi bukal yang akan mempertahankan konsistensi obat. Baik Pak, silakan diturunkan lidahnya. Baik, sudah selesai. Setelah itu kita dapat membersihkan semua peralatan-peralatan dan mempersilahkan pasien untuk turun dari tempat tidur pasien. Akan memperagakan cara pemberian obat melalui rektal. Jadi sebelum itu kita pastinya sudah cuci tangan, sanitasi dan menggunakan sarung tangan ya. Kemudian kita mempersiapkan alat-alat berupa obat yang sediaan supositoria. Kemudian kita komunikasikan kepada pasien bagaimana caranya dan apa tujuannya. Nah, baik Pak, hari ini Bapak datang ke sini untuk melakukan pemberian obat via rektal ya Pak. Jadi nanti saya akan membuka celana Bapak untuk melakukan pemberian obat. Mungkin pemberian obat ini agak sedikit tidak nyaman Pak, tapi kami pasti akan lakukan dengan seaman-amannya ya. Jadi Pak, saya akan membuka celana Bapak ya. Jadi kenapa kita memberikan obat secara rektal? Karena kondisi pasien pada saat itu bisa saja mengalami muntah atau kelainan sejenisnya sehingga dia tidak dapat menelan obat secara oral. Maka dari itu kita melaksanakan pemberian secara rektal. Nah, pertama tentunya kita fleksikan dulu kaki pasien. Tapi sebelum itu kita harus menutupnya ya. Ini adalah privasi pasien. Nah, kemudian kita melihat di daerah rektalnya apakah ada kotoran. Nah, sebaiknya kita bersihkan dulu ya dengan alkohol swab atau kapas alkohol. Nah, setelah kita bersihkan, kita buang ke tempat sampah. Nah, setelah itu kita ambil obat yang sediaan supositoria, membukanya dengan satu tangan. Kemudian kita lihat rektalnya, kita buka secara 3 kali ya. 1, 2, 3. Lalu kita masukkan obat dengan hitungan 3. 1, 2, 3. Nah, setelah masuk, kita dorong obat perlahan-lahan. 1, 2, 3. Setelah masuk dan setelah dorong obatnya, kita keluarkan juga dengan hitungan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita tutup obat. Kita rapikan semua. Nah, kemudian kita instruksikan ke pasien untuk menunggu beberapa menit dan memakai celananya kembali. Selanjutnya adalah pemberian obat secara intravagina. Nah, kenapa diberikan obat secara intravagina? Biasanya ada masalah di daerah vaginanya memang ya, misalnya infeksi bakteri ataupun jamur. Nah, pertama tentunya sanitasi, kemudian menggunakan sarung tangan dan menginstruksikan kepada pasien bahwa kita akan memberikan obat via intravagina. Baik Bu, saya akan memberikan obat via intravagina ya. Mungkin sedikit tidak nyaman, tapi ini demi kebaikan Ibu. Tentunya kita sudah membuka celananya dan memasangkan pakai kain ya untuk menjaga privasi pasien. Nah, yang paling penting adalah pasien harus ditempatkan dalam posisi litotomi ya. Kemudian kita lihat vaginanya ya. Kita buka
labia minoranya, kemudian kita lap dengan sebenarnya ada penggunaan 5 kapas di sini. Ini pembersihan labia mayora kanan, pembersihan labia mayora kiri, pembersihan labia minora kanan, pembersihan labia minora kiri sampai anus. Nah, setelah itu kita memberikan obat sedian suppostoria juga, membukanya dan menyuntikannya. Sama seperti rektal, kita membukanya atau memasukkannya dengan hitungan 3, 1, 2, 3, dan mendorong obat dengan hitungan 3, 1, 2, 3. Setelah itu kita menariknya keluar dengan hitungan yang sama, 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita instruksikan kepada pasien bahwa pemberian obat sudah selesai. Baik Bu, pemberian obat sudah selesai. Saya akan kembalikan posisi Ibu. Nah, tapi beberapa menit Ibu harus menunggu ya untuk obatnya. Setelah itu, setelah kita menggunakan menginstruksikan bahwa penggunaan setelah selesai, kita instruksikan kepada pasien bahwa celana sudah bisa dipakai dan turun dari meja pasien. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan mempraktikkan pemberian obat secara transdermal ya. Jadi pemberian obat transdermal itu adalah pemberian obat via kulit ya. Jadi kita menggunakan obat seperti ini, seperti sedian patch ya. Nah, biasanya juga ada salep. Ini sedian matrix patch. Nah, caranya itu tentunya kita sudah sanitasi, kemudian menggunakan sarung tangan. Kemudian bisa diberikan di daerah lengan atas. Kemudian kita tentunya pasti bersihkan dulu tetap ya. Nah, setelah kita bersihkan, kita instruksikan kepada pasien sebelumnya bahwa kita akan memberikan obat secara transdermal ya. Jadi kita membuka kemasan, kemudian menempelkannya. Nah, setelah tertempel baik-baik, kita tunggu sampai 30 menit. Nah, obat transdermal ini memang penyerapannya itu lambat, tetapi dia punya konsistensi atau kestabilan itu lama, seperti obat pemasukan obat via 4. Nah, setelah 30 menit kita dapat meninggalkannya, dan nanti kita dapat melepaskannya dan melipat sisi dalam dari obat matriks ini dan membuangnya ke tempat sampah. Terima kasih.